Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Allah paling rahmat dan berkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan pawejangan tentang apa yang namanya bangkitnya kekuatan spiritual yang ada di dalam diri kita. Nah, tanda-tandanya apa saja, Leng? Nah, akan kita bahas ya. Pertama, yang namanya tanda-tanda kebangkitan spiritual ataupun kebangkitan energi spiritual yang ada di dalam diri kita, biasanya ada beberapa tanda yang sering kita rasakan, Leng. Pertama, orang yang pernah mempelajari ataupun pernah bersinggungan dengan dunia hal-hal yang sifatnya spiritual ataupun supranatural, biasanya akan merasakan rasa inilah yang dipakai. Biasanya ada energi lain yang ada dalam tubuhnya, ataupun dia bisa merasakan berupa energi yang sifatnya berupa rasa panas, getaran, ataupun sensor-sensor lain yang sifatnya adalah berkaitan dengan rasa, tetapi bukan visual ya. Biasanya yang tingkat paling bawah itu. Terus jika ada sesuatu yang sifatnya ada yang tidak serak dengan hati, seumpama ada sosok makhluk halus ataupun sosok gaib ataupun benda-benda yang sifatnya mengganggu, rasa dari orang yang bersangkutan ini, dia akan ada suatu getaran ataupun suatu hawa panas yang akan membentur dengan dirinya, jadi berbenturan dengan dirinya. Itu salah satu yang dirasakan oleh orang yang energi spiritualnya bangkit. Pertama itu ya. Yang kedua adalah level yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi adalah biasanya dia bisa melihat sesuatu tetapi dalam mimpi. Jadi dalam kondisi tidak sadar atau tidak, tapi mimpinya itu adalah mimpi dalam bahasa visual. Nah, visual inilah yang ditampilkan tetapi dalam wujud alam bawah sadar yang dinamakan dalam mimpi. Biasanya bisa bertemu dengan sosok makhluk apa, bertemu dengan leluhur, ataupun bertemu dengan sosok-sosok yang legendaris yang dimana berkaitan dengan laku ataupun terah yang ada dalam dirinya. Nah, itu mimpi ini tidak selalu benar ya, hanya bisa jadi dari imajinasi ataupun wujud-wujud yang lain yang sifatnya adalah pengendali dalam pikiran bawah sadar kita. Tetapi selama kita berada di rule ataupun di garis yang sudah diberikan oleh Gusti Allah lewat tataran agama, insya Allah kita terbimbing. Nah, itu yang ketiga ini adalah tingkat yang lebih tinggi lagi, adalah bisa melihat secara visual dalam kondisi sadar. Nah, ini adalah tingkat yang lebih tinggi, tidak semua orang bisa. Biasanya ada orang yang sudah memiliki benih-benih spiritual dari dalam dirinya, bisa jadi keturunan, bisa jadi sesuatu yang bersifat amalan, bisa jadi karena suatu keadaan. Biasanya seperti ini orang menyebutnya indigo. Indigo ini adalah suatu kondisi yang dimana otak ataupun kondisi fisik dan spiritualnya sudah selaras dan bisa menerima ataupun melihat sesuatu yang di luar akal dan nalarnya. Nah, ini namanya indigo. Nah, biasanya orang-orang seperti ini ya 1/1000. Tidak semuanya orang, tapi kepekaan spiritualnya jauh lebih tajam daripada orang indigo. Nah, ini yang tingkat keempat ya. Tingkat keempat ini adalah orang yang dengan sadar bisa melihat keduanya, dengan sadar ataupun dengan tidak sadar. Nah, ini orang seperti ini adalah tingkat dari orang yang mempelajari tingkat-tingkat spiritual yang lebih tinggi. Jadi orang yang memiliki bakat spiritual terus akhirnya diolah dan terbimbing dalam suatu tataran spiritual yang lebih tinggi. Nah, seperti apa contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Ada seseorang yang sudah memiliki bakat spiritual dari keturunannya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, dan dia terbimbing dari kecil melihat sesuatu yang di luar akal pikirannya. Bisa melihat leluhur, orang yang mati, jin, setan, bahkan unsur-unsur lain dalam dirinya, dia bisa melihat. Terus dia terbimbing dalam satu kondisi di mana dia itu menemukan guru sejati, bisa guru yang memang secara fisik bertemu dengan sosok guru dan terbimbing ke hal yang lebih besar, itu bisa. Biasanya yang seperti ini nantinya tingkatannya adalah menjadi paranormal ataupun ahli spiritual.
yang tingkatnya jauh lebih tinggi. Nah, orang yang sudah memiliki tataran ini bisa mengendalikan, bisa membuka, bisa menutup, dan bisa membuat sesuatu yang sifatnya non fisik, seperti halnya membuat benteng goib, melihat sesuatu yang jauh di masa depan, melihat masa lalu, menghadirkan leluhur dari alam-alam tertentu, dan melihat tataran-tataran dari energi malaikat, bahkan para aulia yang sudah meninggal. Wallahu alam. Nah, ini biasanya memang yang sudah pro kalau orang sekarang bilang ya lihat. Nah, itu. Terus kita sebagai orang awam, kita biasanya di posisi mana, Pak? Biasanya di orang awam itu kan dari 4 tadi, kita biasanya di posisi 1 dan 2 tadi nih. Kita hanya bisa merasakan. Nek mau merinding, itu masih ada apa-apa. Itu sudah modal untuk kita memiliki kepekaan spiritual. Semua orang itu biasanya memiliki kepekaan itu, tetapi tidak semuanya paham, diasah, dan biasanya orang itu tidak gagas nih, tidak memperdulikan kondisi itu. Jika seseorang mendapatkan kondisi seperti itu, semua ada perasaan ini kok rasanya nggak enak, ada hawa panas di depan. Semakin ditelusuri ke depan, dia melihat itu semakin halus, otomatis dia akan merasakan sensasi yang lebih tinggi, yaitu kesadaran spiritual. Nah, kesadaran spiritual ini dalam bahasa logika biasanya disebut kepekaan batin. Kepekaan batin ini nanti bisa divisualkan dalam wujud apa saja. Nanti bisa berwujud saat mau dilihat itu ada melihat sosok apa, melihat wujud apa, ataupun melihat kejadian apa. Nah, ini yang dinamakan kesadaran spiritual ataupun kepekaan batin dalam bahasa spiritual. Nah, ini jenengan termasuk yang mana? Nah, bisa jenengan kategorikan sendiri, karena setiap orang yang ada di dunia ini tentu saja memiliki kesadaran dan kepekaan spiritual ataupun kepekaan batin yang ada dalam dirinya, tetapi tidak semuanya orang ini mau mendalami hal ini. Sebenarnya dalam konteks kita beragama, kita bisa mempelajari itu dalam kita beribadahnya ya. Jadi dalam kitab Sholat itu adalah ibadah yang sudah digariskan oleh Gusti Allah sebagai waktu dari 5 dari waktu yang wajib dan dikerjakan. Dalam setiap doa-doanya itu ada kekhusukan. Nah, khusuk inilah yang dikatakan sebagai titik fokus kita untuk mencapai titik spiritual ataupun dalam titik keheningan batin untuk mencapai tingkat spiritual, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Spiritual di sini bukan dalam arti kita mencari energi lain ataupun sosok lain yang ada di alam raya ini agar menyatu dengan diri kita, yang nantinya jadinya khodam atau perewangan. Tetapi di sini ada titik di mana kita menemukan jati diri, titik di mana kita menemukan kekuatan spiritual yang ada dalam diri kita, menyatu dengan alam, dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang namanya pencerahan. Pencerahan ini intinya nantinya adalah kepada titik yang bernama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hyang Menang, Sang Hyang Pangerang Akarya Jagat. Nah, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.